mau Ya, tanya. monggo Iya. Mbak Laili. Ya, Mbak Lali. Terkait pertanyaan saya itu tadi ya. Ini kan saya sedang dikenalkan gitu ya, sedang dikenalin. Nah, selama udah hampir 1 bulan ini saya memang belum ngasih jawaban. Nah, beberapa kali kalau ditanya gimana kelanjutannya, saya masih ada rasa sesek, pikiran masih kesana kemari kayak gitu kan. Nah, itu di kondisi yang seperti itu, sebaiknya saya lanjutkan atau saya lepaskan aja, maksudnya saya putuskan aja, maksudnya nggak dilanjutkan gitu loh. Karena yaitu tadi kan saya takutnya nanti ketika saya lanjutkan saya masih ada pendaman-pendaman yang itu tadi, yang kemarin gitu. Terima kasih. Nah, gini, misal sampean nggak lanjut, ya kan? Kan Iya. otomatis sampean akan ketemu orang baru lagi ya. Iya, Ya kan? Rasanya iya. tetap sama, seseknya tetap akan muncul. Jadi bukan soal lanjut atau enggak, tapi adalah soal sampean mau meluk rasa seseknya atau enggak. Itu. Kalau rasa seseknya sudah hilang, kemudian ganti kebahagiaan, mau sampean terima ataupun tolak, itu hasilnya akan sama. Sampean terima, sampean akan ketemu orang lain yang cocok. Jadi kalau sampean tolak, rasanya masih ada, sampean akan ketemu tipe-tipe yang looping lagi. Kalaupun diterima sama yang ini juga pasti looping lagi. Iya. Berarti diselesain dulu aja ya Mas ya. Pesawatnya belum, kalau pesawatnya delay. Oke, ya, siap. Terus ini gimana? Enggak, lanjut Mbak. Itu tadi Ya. Lanjut. Terus gini Mas. Selain samskara yang takut itu kan saya juga ada beberapa gitu ya. Nah, itu saya sudah melakukan letting in, sudah mirroring juga. Tapi terkadang ketika ketemu orangnya itu masih ada rasa nggak nyaman gitu. Nah, kayak gitu tuh wajar atau memang saya yang kurang ini ya, apa ya, Masnya harus melakukan letting in terus gitu ya? Ya harus diterusin. Berarti kalau masih ada rasa nggak nyaman ketemu orang yang bersangkutan, berarti belum terkuras habis. Nah, ketika nggak nyaman waktu bertemu orangnya, ya dibiarin aja rasa nggak nyamannya. Disadari gitu ya? Oh iya, disadari aja, dipeluk aja, nanti ya pasti hilang. Di pertemuan selanjutnya pasti ya bisa aja. Memang iya sih, alhamdulillah, maksudnya 3 bulan lalu itu kan saya memang benar-benar kayak bingung, nggak tahu harus kayak gimana. Jadi setiap ketemu orangnya itu sesek, terus tengkuk sampai kepala itu keliengan, lemes badan kayak gitu semua. Nah, alhamdulillah setelah saya menjalani ilmunya Mas Riko ini tadi, ini udah berkurang banyak banget. Jadi yang dulu itu sehari-hari itu yang saya pikirkan cuman gimana caranya ya biar saya tuh nggak ngerasain sensasi-sensasi ini kayak gitu. Nah, alhamdulillah sekarang itu paling hanya muncul selintas kayak gitu. Yap. Ya. Makasih Mas Riko, ilmunya jos. Ya. Silahkan lanjut lagi yang mau open mic. Apa di chat ya bos sendiri. Mau bikin ontran Pak Rusman. Pak Rusman. Bikin apa? Bikin ontran. Mas Rusman sekarang perayaan tiap hari. Oh iya, tiap hari itu mah sudah mah. Gak balik ke set ya. Om Hari Bahagia, silakan. Monggo. Dikasih. Yang lain silakan Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu. Mohon izin Mas Riko nanya yang tadi lanjutan. Monggo Pak Win, monggo. Tadi kan soal background tadi loh. Berarti kalau kita bisa mengamati pikiran, emosi, tubuh
Itu artinya yang mengamati itu adalah background itu ya, atau gimana ya? Iya, yang mengamati adalah background. Betul. Terus Mas Riko bilang Mm-mm. terjadi apa fenomena yang diamati dan yang mengamati itu sebenarnya tidak ada. Padahal kan background yang mengamati. Iya, karena apa yang diamati itu sebetulnya adalah gerakan dari backgroundnya. Oke, terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Malam Mas. Oh, Saya mau nanya Mas ya. Dari dulu itu dari kecil, bukan dari kecil dari muda gitu. Saya suka merasa pengen menolong orang gitu. Walaupun satu orang aja yang bisa saya tolong, saya akan menolong. Saya ikrar dalam hati gitu. Dan ternyata itu terjadi gitu. Ada aja orang yang baru kenal atau udah agak lama kenal, nanti dia curhat. Ini. Akhirnya saya jadi kayak nggak tega. Saya bantu. Saking bantunya jadi bantunya terlalu banyak. Baru saya sadar, ini saya seperti dimanfaatkan atau apa gitu ya. Nah akhirnya udah selesai. Nggak berapa tahun kemudian datang lagi satu gitu. Terus. Jadi saya hitung-hitung tuh udah 8 tahun. Saya mengalami berapa kali orang yang silih berganti tapi patternnya sama. Ujung-ujungnya tuh kayak saya jadi kasihan dan mau membantu gitu. Dan orang itu emang membutuhkan. Tapi saya akhirnya suka berpikir, kayaknya saya over empati atau apa gitu ya. Kok kayaknya sampai mikirin banget gitu kehidupan orang gitu. Jadi kayak sampai kayak segala macam cara itu saya mau apapun yang bisa saya bantu gitu. Kayak gitu. Itu kenapa ya Mas ya? Nah gini, ketika sampean ketagihan bantu orang dan setelahnya sampean menyesal karena merasa dimanfaatkan, intinya gini, berarti ada satu atau beberapa keuntungan yang sampean dapat ketika bantu orang. Kira-kira apa keuntungannya? Saya merasa menjadi orang baik gitu ya. Nah, kayak begitu. Validasi kan dari orang lain. Ya. Dan validasi sifatnya adalah adiktif. Sampean pasti akan melakukan itu terus-menerus. Nah, ketika sampean sudah bisa jawab, oh keuntungannya adalah ini, aku dipandang baik. Berarti ada unsur validasi. Nah, ketika sampean bisa menyadari ini kan udah jawab kan, berarti udah tersadari kan, ya udah selesai hasilnya. Jadi, nah, coba dicari tahu lagi keuntungannya apalagi selain dapat validasi. Mungkin agar diterima oleh orang lain atau apa. Nah, itu Bulin doang yang tahu. Nanti kalau misalnya saya udah ada rasa ketidakberdayaan mungkin nggak Mas Diko? Mungkin aja. Ketika kita merasa nggak berdaya, kita ingin bantu orang lain, mungkin aja bisa jadi. Jadi kalau kasus seperti ini, saya tuh suka spontanitas gitu. Bisa dengar orang itu ngomong gini, saya udah langsung pengen bantu gitu. Berapapun tabungan saya, misalkan ada berapa gitu ya, seikhlas saya sih, saya melihat kayaknya segini cukup nih, saya kasih langsung gitu, saya transfer langsung, saya bantu dia apa gitu. Tapi memang terpecahkan masalah orang itu gitu, kayak dia lagi sakit atau apa gitu, akhirnya kan jadi bisa punya uang nebus obat segala macam gitu. Saya senang gitu, tapi saya merasa kenapa saya selama 8 tahun ini selalu dihadirkan orang yang susah semua gitu. Kayak begitu. Pendaman apa gitu ya, di pendaman emosi apa saya sebenarnya gitu, saya suka bingung di situ. Nah, intinya nggak perlu dicari tahu labelnya. Emosinya pasti kerasa. Sensasi fisiknya pasti kerasa. Nah, itu yang disadari. Nggak perlu dicari tahu, oh ini pendaman kemarahan, oh ini pendaman apatis, oh rasa tidak berdaya, ternyata nggak perlu. Sensasinya aja, kayak di dada kan rasanya nggak enak kan pasti. Nah, itu yang disadari, dipeluk. Kalau nggak ngebantu saya merasa nggak enak Mas, hati saya deg-degan. Nah, rasa enaknya itu disadari. Ketika rasa nggak enaknya disadari, sampean akan menyelami itu lebih dalam. Akhirnya ketemu, oh ternyata ada
ambisi validasi, ada ambisi diterima orang, dan pasti akan, dan itu tiap orang akan berbeda-beda. Bukan karena dari kesadaran yang welas asih gitu, membantu orang gitu, dari kesadaran gitu. Nah, ketika sampean memang urgensinya memang dari kesadaran dan tidak ada urgensi lain, itu pasti tidak ada rasa merasa dimanfaatkan, sampean netral aja, biasa aja. Ya. Itu. Kalau masih merasa dimanfaatin berarti ada masih ada pendaman. Berarti geraknya berdasarkan reaksi dari emosi tertentu. Jadi Oke, makasih Mas. Siap. Ya, oke. Sekarang lanjut, saya bacakan chat dari Pak Arifin Kadir. Kenapa pikiran negatif lebih banyak yang muncul daripada yang positif? Gimana cara membelokkan ke yang positif? Gimana? Kenapa pikiran negatif lebih banyak yang muncul daripada yang positif? Gimana cara membelokkannya ke yang positif? Pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua keliru. Pertanyaan pertama benar karena apa? Karena saya tanya, kenapa kok jumlah pikiran negatif lebih banyak daripada pikiran positif? Jawabannya adalah karena banyak. Kalau nggak ada pendaman, otomatis pikirannya positif. Kalau banyak pendaman, otomatis pikirannya negatif. Oke, karena pikiran itu adalah wujud atau ekspresi dari pendaman emosinya. Dia ingin keluar lewat suara di kepala, tapi tidak dibiarkan. Itu cara paling mudah untuk belokkan negatif ke positif, ya negatifnya disadari sampai benar-benar cair. Kalau cair kan otomatis aliran energinya lancar, otomatis pikirannya jadi positif tanpa berusaha positif. Itu. Ya Pak Arifin, semoga membantu ya.